Shalom rekan muda, kita berjumpa lagi dalam Youth for Christ. Hari ini tanggal 9 November 2024 bersama dengan saya, Penatua Joshua Bernando dari GKI Tubagus Angke. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema merencanakan masa depan yang diambil dari Mazmur 146. Mari sebelum kita merefleksikan bagian ini, kita berdoa. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, yang sedang menatap masa depan kami, yang sedang menata masa depan kami. Bapa di surga, ketika kami merencanakan, kami membangun masa depan kami, seringkali kami khawatir, seringkali kami takut. Tuhan, kiranya lewat firman hari ini, kami boleh Tuhan tegur, Tuhan ingatkan, Tuhan kuatkan, agar ketika kami merencanakan masa depan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu saja. Tuntun kami Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pertolongan dan kami bersyukur dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Rekan-rekan, tema hari ini merencanakan masa depan yang diambil dari Mazmur 146, ditulis oleh rekan pendeta Hizkia Gunawan. Kita akan berfokus pada ayat keempat, Mazmur 146 ayat keempat yang berbunyi demikian. Apabila nafasnya berhenti, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah segala rencananya. Rekan, tidak sedikit manusia yang khawatir akan masa depannya. Semua itu terjadi karena masa depan sesungguhnya tidak dapat diprediksi. Namun kita sebagai manusia, kita dapat menyiapkan diri menghadapi masa depan. Salah satunya dengan berbagai soft skill yang kita bisa pelajari, yang saat ini begitu banyak diminati, mulai dari financial planning, career planning, semua soft skill ini dan ragam rencana lainnya kita yakin dapat menolong mempersiapkan masa depan dengan lebih matang. Tapi dalam Mazmur 146 ini kita diingatkan, ada peringatan bagi manusia yang suka berencana di dalam hidupnya. Mazmur 146 ayat 1 menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan semua rencana manusia itu begitu rapuh dan fana. Apalagi kita tahu bahwa Tuhanlah Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan manusia dengan segala logika, segala akal budinya. Maka sehebat apapun rencana kita, perencanaan yang kita buat, prediksi manusia akan masa depan, kita tidak bisa mengabaikan, kita tidak bisa melupakan kuasanya. Jika Tuhan berkehendak, segala rencana yang manusia rancang sedemikian hebat itu dapat lenyap seketika. Rekan-rekan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa masa depan sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu mempersiapkan, kita tidak perlu merencanakan masa depan kita. Justru merencanakan masa depan menjadi bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Namun kita perlu mawas diri, kita perlu menjaga diri agar rencana yang disusun tidak membuat kita gagal memahami karya dan kuasa Tuhan. Nah, membuat rencana masa depan dan membangun relasi ini, terutama relasi dengan Tuhan, perlu berjalan beriringan. Hal ini memampukan kita untuk tetap mengakui kuasa Tuhan dikala masa depan yang terjadi berbeda dengan rencana yang kita susun, kita prediksi. Dengan begitu kita tetap merasakan keselamatan untuk selama
lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan berikan kami pikiran, Tuhan berikan kami akal budi, logika, di mana itu adalah cara kami, tools kami, alat kami untuk mempersiapkan, untuk memikirkan segala sesuatunya. Tapi Tuhan, kami sadar saat ini. Kami Tuhan ingatkan lewat pembacaan hari ini, perenungan hari ini, bahwa rencana rancangan-Mu lebih besar daripada rancangan-rancangan kami. Rencana-Mu adalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Maka kami ingin terus senantiasa belajar Tuhan, merencanakan dengan berbagai pemikiran yang kami miliki, kehidupan kami yang begitu berharga. Tapi kami mau ingat bahwa Tuhanlah pemegang kehidupan kami. Tuhanlah yang menuntun, menopang langkah hidup kami. Sehingga kami tidak henti-hentinya, kami ingin bertanya dan kami ingin menyerahkan kepada Tuhan kehidupan kami. Siapa dan kemana kami pergi, kiranya Tuhan yang menuntun kami senantiasa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan hari ini hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami memohon pertolongan. Amin. Rekan-rekan, sampai sini dulu Youth for Christ kita. Jangan lupa subscribe dan juga klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan Youth for Christ setiap harinya. Sampai jumpa di Youth for Christ berikutnya. Tuhan berkati.